Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hidup manusia seperti bunga rumput. Jemaat terkasih, tema kita sesuai dengan ayat yang ke-24. Kalau kita melihat surat Petrus ini, dia tujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar di luar Yerusalem. Dan dia menjelaskan kepada mereka bagaimana sebagai orang-orang percaya mereka harus hidup di hadapan Tuhan, hidup kudus. Mengapa? Karena hidup mereka itu sudah ditebus. Dan bagian teks kita melihat bahwa akhir ini Petrus lalu mengutip Yesaya 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan kutipan itu sesuai dengan bacaan kita tadi. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, makna apa yang Petrus hendak sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan? Yang bisa kita belajar yang pertama, di dalam ayat yang ke-24, kita dapat memberi kesimpulan bahwa manusia dengan segala kemuliaannya adalah hal yang fana dan sia-sia di hadapan Tuhan. Artinya adalah ketika manusia menggunakan segala kemuliaannya untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri, untuk melihat bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, bahkan tidak menggunakan apa yang dia miliki untuk menolong atau membantu saudara seiman, maka itu adalah sia-sia dan fana di hadapan Tuhan. Kita juga bisa bandingkan itu dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Demikianlah manusia. Hari ini ada, ketika dia meninggal, dia tidak ada lagi. Segala yang dia miliki tidak ada arti apa-apa lagi. Karena itu saudara, ketika saudara memiliki segala kemuliaan, jangan pernah sombong dan banggakan itu, tetapi pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena jika tidak, maka semua itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang kedua yang kita bisa belajar daripada teks kita di dalam ayat ke-25 ini, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa firman Tuhan itu tetap ada dan tetap kekal untuk selama-lamanya. Manusia boleh tiada, segala harta dan kekayaan kita boleh lenyap, tetapi firman Tuhan dengan semua yang disampaikannya tidak akan pernah lenyap, dan itu kekal untuk selama-lamanya. Apa yang saudara miliki, apa yang saudara banggakan, hidup ini, kemuliaan ini, ingat bahwa itu sesuatu yang fana. Tetapi jika saudara memiliki firman Tuhan dan kebenaran, itu bersifat kekal. Kebenaran itu yang menuntun hidup saudara. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini untuk menyadari hidup kita dan untuk melihat bahwa semua yang kita miliki itu seperti rumput dan seperti bunga, yang layu kapan saja, yang gugur kapan saja. Tetapi kita memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun hidup kita, dan firman Tuhan akan menjamin kita memiliki hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar hidup kami orang-orang Kristen, orang percaya, seperti rumput, seperti bunga yang layu. Tetapi kami biarlah hidup memiliki firman yang itu kekal selama-lamanya, yang kami banggakan dan kami miliki di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati.